Anjing ini akan mati. Tapi dia masih berjalan dengan tubuh yang luka parah. Sangat sulit untuk berjalan di salju. Ketika sampai ke depan gua, dia baru mau berhenti. Dan saat ini, ada satu anjing kecil keluar dari gua. Ternyata ibu anjing berjuang pulang. Karena ingin melihat anak untuk terakhir kali. Lalu baru pergi dengan tenang. Perlahan tinggalkan dunia ini. Anjing kecil polos berpikir ibu sedang tidur. Jadi masih seperti biasa. Ingin bermain sama ibu. Tapi dia tidak jawab. Tiada punya pilihan lain. Anjing kecil berbaring di atas tubuh ibu. Dia menunggu ibu bangun. Tidak tahu sudah berapa lama. Di atas gunung ada salju turun. Angin dingin membuat anjing kecil bangun. Melihat ada salju sudah tutupi tubuh ibu. Dia baru sadar. Dia sudah menjadi yatim piatu. Putus asa dan tidak berdaya. Dia melihat ke langit. Menemukan suara. Untuk bisa bertahan hidup, dia harus tinggalkan tempat ini. Sendirian cari makanan. Dengan cepat, dia menemukan ikan sungai. Di sini ada banyak ikan. Dulu ibu sering ke sana cari makan. Anjing kecil mencoba tangkap ikan. Tapi melihat ikan gerak, dia takut mundur ke belakang. Tidak punya pilihan lain. Dia harus ke samping sungai. Minum banyak air biar hilangkan rasa lapar. Dan tempat ini, dia menemukan seorang pria. Satu orang satu anjing terus memandang. Lalu anjing kecil tiba-tiba kabur. Dan saat ini dia belum tahu. Karena pertemuan ini akan berubah hidup dia. Anjing kecil pergi mencari makanan lagi. Kali ini, dia melihat ada sesuatu. Ada yang telah ikat kelinci di pohon. Tapi anjing kecil ini tidak tahu. Ini adalah perangkap. Dia terus lompat ke tempat kelinci. Akhirnya, apa yang harus jadi telah terjadi. Tubuh dia goyang di udara. Tidak tahu dia berjuang seperti apa. Juga tidak berguna. Tidak lama kemudian, 3 orang Indian kembali untuk meriksa. Pemimpin lepaskan anjing itu. Buka mulut meriksa gigi dia. Dan sangat senang. Ternyata anjing ada darah punya serigala. Adalah alat berburu yang dia mencari selama ini. Kasih dia nama taring putih. Dan ikat mulut anjing ini. Bawa kembali ke suku dia. Berapa hari kemudian, taring putih harus latihan. Walaupun kesehatan belum bagus. Untungnya dia melalui semua. Waktu melalui dengan cepat. Taring putih sudah dewasa. Sengaja gigit sekali. Dia sudah dapat ikan besar. Karena punya darah serigala. Jadi dia punya posisi tinggi di kelompok anjing berburu. Yang lain melihat taring putih. Sangat takut. Hari itu, ada orang mencari emas muncul. Jack baru melihat taring putih. Langsung merasa sangat akrab. Dan taring putih juga tahu pria ini. Mereka seperti jodoh. Merasakan takdir telah diatur. Jack sangat suka taring putih. Dia ingin mendekati. Kepala suku langsung hentikan. Dia kasih tahu Jack. Anjing buat kerja. Tidak boleh berteman dengannya. Tapi Jack dengan cepat menemukan. Taring putih suka berdiri melihat ke jauh. Kadang-kadang suka gonggong. Tentu saja dia sangat merindukan ibunya. Besok, ketika Jack berjalan dekat suku, sekali lagi menemukan taring putih. Tapi dia belum sempat buka mulut. Taring putih sudah pergi. Karena ingin lebih dekat lagi. Jack ke tempat taring putih berdiri tadi. Mencoba cari dia. Tapi akhirnya tidak melihat apa. Pada saat itu, ada satu beruang besar muncul di belakang. Jack melihat itu langsung melarikan diri. Tapi beruang coklat sangat cepat. Sudah dekat Jack. Saat panik, dia melihat ada satu lubang. Jadi langsung masuk ke dalam. Tapi beruang tidak mau lepaskan dia. Ingin masuk ke situ. Hasilnya patahkan tangan kiri Jack. Saat bahaya itu,
Taring putih muncul. Melihat musuh dengan tubuh yang lebih besar, taring putih tidak takut. Beruang coklat pergi. Dia langsung hajarnya, membuat beruang tidak ada kesempatan. Melihat taring putih sangat ganas, beruang mundur. Setelah keras kepala sebentar, akhirnya harus pergi. Taring putih melihat Jack sekali, lalu lari kembali ke suku. Walaupun Jack takut tidak bisa omong apa, tapi dia tahu, taring putih sudah selamatkan dia. Berapa hari kemudian, Jack beresin barang dan berangkat. Sebelum pergi dia mencari taring putih. Tinggalkan daging sapi kering untuknya. Dan ucapan selamat tinggal. Saya tidak akan melakukan kamu. Tidak tahu kenapa, Jack merasakan, mereka pasti akan ketemu lagi. Di jalan, dia terus melihat ke belakang. Melihat taring putih sedang di tempat tinggi. Seperti ingin pamit dengan Jack. Besok, kepala suku bersama taring putih masuk ke desa. Karena tampilan yang keren, taring putih menarik semua perhatian. Kebanyakan adalah pencuri anjing. Untuk meriksa kekuatan taring putih, mereka lepaskan anjing berburu. Langsung bergegas ke sana. Tapi tidak sampai 3 detik, anjing berburu sudah kalah. Dan gigit ekor musuh, membuat dia tidak bisa lari. Yang lebih sulit adalah, pemilik anjing melihat anjing dia digigit. Tidak hentikan. Hanya berdiri diam melihat. Ternyata dia sudah temukan anjing baru. Taring putih akan bantu dia menghasilkan banyak uang. Karena bertarung anjing. Jadi dia langsung keluarkan uang. Ingin beli taring putih. Walaupun kepala suku sudah menolak. Tapi di desa ini, tidak ada orang Indian berani melawan orang putih. Jadi hanya butuh kata-kata dia juga. Membuat kepala suku masuk penjara. Lalu taring putih dibawa sama pria ini. Dikurung di sarang yang dingin. Dari anjing kerja, sekarang menjadi anjing bertarung. Mereka menaruh semua harapan padanya. Tiap hari taring putih harus latihan dengan capek. Dengan cepat. Sudah waktu dia harus bertarung. Mulai pertandingan pertama di dalam hidup. Menghadapi situasi yang asing. Taring putih agak tegang. Panik melihat di sekitarnya. Dan musuh dia. Melihat sangat haus darah. Pertandingan dimulai. Dia langsung ikuti perintah. Mulai serang taring putih. Taring putih tidak punya pengalaman. Tapi dengan kekuatan yang hebat. Dengan cepat sudah menang. Kekuatan dia membuat orang lain kaget. Dan para gangster dengan pertandingan ini mendapatkan banyak uang. Mulai saat itu, tiap hari taring putih harus bertarung. Dengan sikap yang patuh dia menjadi alat menghasilkan uang. Tiap kali taring putih muncul, mereka capek hitung uang. Semua menyadari, sedang memiliki dewa anjing. Hari itu, seorang kaya kemari, ingin taruhan dengan mereka. Kebetulan bawa banyak uang. Mereka melihat anjing punya orang ini. Tubuh yang kecil, bukan lawan tering petuh. Jadi langsung setuju. Pertandingan resmi dimulai. Tering putih dengan tubuh yang lebih gede. Tapi dengan cepat. Semua menyadari anjing itu walaupun lebih kecil. Tapi sangat kuat. Dan gigit sangat keras. Taring putih sudah kalah. Untuk selamatkan hidup dia, mereka hanya bisa ngakui kalah. Lalu langsung masuk ke dalam. Pegang tongkat mukul anjing. Di saat bahaya, seorang pria muda muncul. Dorong para gangster dan buka mulut anjing kecil. Lalu bawa taring putih keluar dari neraka ini. Dan dia adalah Jack. Melihat adegan taring putih sekarang, Jack sangat sedih. Untuk bantu dia cepat pulih, Jack bersama paman menggunakan bambu. Tarik taring putih ke rumah kayu di luar kota. Tapi anjing setelah melalui waktu yang menyakitkan, sudah tidak percaya dengan manusia lagi. Jack hanya ingin mendekati. Anjing mundur dan bersiap lawan. Paman bilang,
Anjing bertarung jelas susah untuk jinak. Suruh Jack jangan buang waktu. Tapi Jack tidak mau kalah. Karena sudah lama dia melihat taring putih seperti teman. Walaupun diserang sama anjing, Jack masih berjuang untuk dekat dia. Menggunakan hati yang hangat untuk taring putih mengerti. Dan setelah berapa hari, taring putih sudah tertarik dengan daging sapi kering. Dan mencoba dekati Jack. Jack langsung ambil kesempatan. Langsung pegang kepalanya. Taring putih juga tidak mau lawan lagi. Kebaliknya lihat tangan Jack yang terluka. Sepertinya dia ingin omong maaf. Berapa hari kemudian, Jack bersama taring putih lebih dekat. Taring putih bantu Jack bawa barang. Hidup sangat sederhana. Sampai suatu hari, di dalam tambang ada suara meledak. Jack telah terkubur di dalam. Tidak tahu hidup apa mati. Taring putih menemukan tempat Jack. Langsung galing. Dengan kekuatan kuat sampai ke tempat Jack. Lubang cukup untuk Jack keluar. Ketika paman Jack datang, taring putih sudah selesai. Jack mengerti. Taring putih selamatkan hidup dia. Dan saat ini, paman di samping tiba-tiba teriak. Dia taruh tangan di kaki taring putih. Lalu melihat ada logam berwarna cahaya. Apakah itu adalah emas? Kedua langsung masuk ke dalam dan melihat. Emang benar menemukan emas. Setelah dicek, ini adalah emas murni 98%. Kedua orang sangat bahagia. Malam itu, mereka senang dan bahas masa depan. Dan tidak tahu, 3 orang mencari ke rumah kayu. 1 orang tutupi cerobong asap. Lalu bakar rumah. Lalu menunggu di luar. Siap tembak kapan saja. Sepertinya mereka tidak tahu kekuatan taring putih. Baru melompat. Langsung kalahkan 1 orang. 1 orang dari jauh ingin tembak. Tapi tidak ada peluru lagi. Taring putih melihat targetnya. Tidak buang waktu langsung bergegas ke pria itu. Lalu dengan bantuan Jack, berhasil kalahkan preman ini. Akhirnya, bertiga dibawa ke desa. Paman ingin pergi dari tempat kacau ini. Dengan emas dia pergi ke kota buka toko. Tapi tidak ada tempat buat anjing. Jika seperti itu, intinya Jack harus tinggalkan taring putih sekali lagi. Di hari pamitan, Jack lepaskan kalung taring putih. Dan ucapkan selamat tinggal padanya. Lalu melambai tangan dengan jauh. Suruh taring putih balik ke hutan. Tapi anjing tidak mau jauh sama dia. Jack baru pergi. Dia langsung ikuti. Tidak punya pilihan lain. Jack harus teriak. Tapi walaupun dia teriak gimana pun, taring putih tidak mau pergi. Dia tidak mengerti kenapa Jack marah seperti itu. Sampai Jack pegang potongan kayu yang dia paling takut. Taring putih baru takut dan pergi. Kebetulan saat ini, Jack berbalik dan melihat. Mencoba untuk tidak menangis. Sepertinya sudah hilang nyawa. Tapi masih kuat. Sampai ke kapal, Jack tiba-tiba berubah pikiran. Dia kasih tahu paman. Dia sendiri juga mengerti apa yang penting baginya. Setelah itu, Jack kembali ke hutan. Mencoba cari taring putih. Tapi tidak temukan. Jadi Jack memutuskan balik ke rumah kayu. Berharap taring putih akan pulang. Saat dia bagusin atap rumah, tiba-tiba dalam hutan muncul bayangan. Dan itu adalah taring putih. Mereka sangat bahagia dan saling peluk. Bersama main di rumput. Hidup seperti apa baru ada artinya. Akhirnya Jack menemukan jawaban. Uang sangat penting. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa beli dengan uang.